Saya melihat bahwa ada satu perkembangan yang positif, cooling down, menangani kasus Pak mantan Jampitsus Pak Febri yang sudah diserahkan penanganannya kepada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung sekarang mulai melakukan satu langkah penyidikan lanjutan sebenarnya, karena tidak memulai dengan penetapan tersangka sekali lagi, karena hanya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh penyidik Polri, dan kemudian melanjutkan penyidikan dalam arti memperkuat alat-alat bukti, memberi saksi-saksi dan seterusnya, yang dalam proses ini sebenarnya terbuka peluang bagi KPK untuk melakukan supervisi seperti yang telah diatur dalam undang-undang, bahwa meskipun yang menyidik perkara korupsi itu adalah polisi ataupun jaksa, tapi KPK itu diberikan kewenangan untuk melakukan supervisi. Dan saya sudah mengatakan, karena sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung, baik kita amati sama-sama, diawasi sama-sama oleh seluruh elemen masyarakat, ya, mudah-mudahan berjalan on the track, dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini. Memang dia punya kewenangan mengambil alih dengan beberapa syarat. Ya, pertama adalah penyidikan itu berlarut-larut, nggak jelas kemana arahnya. Yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, itu pasti sudah Pak Febri itu adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian masyarakat, dan di atas 1 miliar. Ya, meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi kalau penanganan itu on the track, betul-betul profesional dan transparan, saya kira beri kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan. Kalau sudah terkumpul semua alat bukti, ya silakan Kejaksaan Agung untuk melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Tipikor. Itu pendapat saya mengenai soal ini. Prof, tapi kan banyak juga masyarakat yang menilai bahwa penanganan perkara ex-Jampitsus ini di Kejagung kan seperti jeruk makan jeruk, karena ditangani oleh pihak kejaksaan juga, yang dikhawatirkan di bawah-bawahnya itu masih ada orangnya Pak Febri. Ya, karena itu sebenarnya kalau dilihat dari situ kan itu dalam lingkungan kecil. Kalau dalam lingkungannya lebih luas, sama-sama penegak hukum. Lebih luas lagi, sama-sama orang Indonesia yang nyidik. Kan jadi nggak selesai-selesai persoalannya. Jadi lebih baik kita sempitkan persoalan. Meskipun Pak Febri itu adalah mantan Jampitsus, pejabat tertinggi dalam penyidikan khusus di Kejaksaan Agung, di bawah Jaksa Agung, tapi ketika beliau berstatus sebagai tersangka, ya harus dilakukan satu penyidikan yang profesional, yang transparan, sesuai dengan KUHAP yang berlaku. Dan apabila terjadi penyimpangan, harus disadari KPK itu bisa mengambil alih soalan ini. Dan masyarakat harus melakukan pengawasan, ya, baik pegiat anti korupsi, para guru besar hukum pidana, silahkan diawasi. Nah, jangan sampai KPK kemudian merasa bahwa ini penyidikan berlarut-larut, nggak jelas arahnya akan kemana. Nah, kemudian KPK mengambil alih penyidikan ini. Kita berharap tidak akan ke sana arahnya, supaya penegakan hukum itu tetap berjalan secara transparan dan profesional. Tapi kenapa nggak dari awal mungkin ke KPK saja gitu, Prof? Ya, sudah ada pembicaraan sejak dari awal bahwa kalau kejaksaan dengan pemerintah itu kan sama-sama eksekutif di bawah presiden. Jadi bisa saja ada dua institusi itu kemudian menyepakati bahwa ini diserahkan penyidikan lanjutannya kepada Kejaksaan Agung. Kalau KPK itu bukan karena diserahkan, dia ambil alih. Beda itu. Dia ambil alih karena ada alasan-alasan tertentu. Tapi melihat fakta di lapangan bahwa Polri sudah sepakat untuk menyerahkan, bukan melimpahkan, menyerahkan penyidikan lanjutannya kepada Kejaksaan, walaupun sempat ada sedikit kesalahan di awal, ya, yaitu Kejaksaan mau menetapkan kembali Pak Febri itu sebagai tersangka, bahkan ada statement belum jadi tersangka, dan itu menimbulkan banyak pertanyaan, tapi setelah itu diralat sendiri oleh Kejaksaan Agung, sehingga sekarang ini menjadi jelas bahwa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung adalah melanjutkan penyidikan yang telah dimulai oleh Polri, dan kalau di Kejaksaan Agung pasti akan lebih cepat karena tidak bolak-balik ya, karena direktur penyidikan dan penuntutan itu ada pada satu atap di bawah Jampitsus di Kejaksaan Agung.